semua, perkenalkan nama saya Nela Surama, NPM 2408010030 dari kelas 9 negara kesatu 61. Hari ini saya ada di museum. Nah, di sini aku nggak hanya dengan teman-teman dari UPN, tapi ada juga teman-teman dari UNESA, halo, dan juga dari Universitas Airlangga, halo. Oke teman-teman, mari kita mulai vlognya. Nah, Museum 10 November ini adalah museum yang jadi saksi sejarah perjuangan arek-arek Surabaya waktu melawan penjajah pada pertempuran 10 November 1945. Yuk ikut aku masuk dan lihat ada apa aja di dalamnya. Pada saat masuk Museum 10 November, kita langsung disambut patung pejuang yang menggambarkan arek-arek Surabaya saat mempertahankan kemerdekaan. Patung ini jadi simbol keberanian dan semangat perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Nah, selanjutnya di sini ada replika dari Rumah Sakit Simpang Tempo dulu. Buat yang belum tahu, Rumah Sakit Simpang ini adalah rumah sakit yang perannya krusial banget. Nggak cuma buat menampung korban perang, tapi juga sebagai pusat layanan kesehatan penting pada saat itu. Tulisan dan foto-foto di sini menunjukkan betapa beratnya tugas para tenaga medis di tengah situasi perang pada saat itu. Selanjutnya bangunan ini adalah gedung pengadilan Belanda yang dulu berdiri di area Tugu Pahlawan. Gedung ini hancur saat pertempuran 10 November dan sekarang ditampilkan di museum sebagai bagian dari sejarah kawasan ini. Nah, di sini ada diorama yang menggambarkan Bung Tomo saat menyampaikan pidatonya. Lewat siaran radio inilah semangat arek-arek Surabaya dibakar hingga akhirnya mereka bangkit melawan penjajah. Dalam museum ini juga tersimpan benda-benda peninggalan dari Muhammad Mangunkusumo, yaitu perwira militer Indonesia yang ikut serta dalam pertempuran Surabaya. Oke, selanjutnya kita ke lantai 2. Ini adalah bagian paling menarik di lantai 2, yaitu ruang koleksi senjata. Di sini ditampilkan berbagai macam senjata yang digunakan pada masa pertempuran 10 November. Ada senjata rampasan dari tentara sekutu dan ada juga rakitan buatan pejuang kita. Nah, kalau diperhatikan ini bentuknya ini macam-macam, ada mulai dari senapan laras panjang, pistol, sampai granat dan perlengkapan tempur yang lain. Nah, ini adalah diorama dapur umum pada masa perjuangan. Pada masa itu terdapat pembagian tugas. Tugas yang tak kalah penting adalah divisi dapur umum. Di papan keterangan diorama ditulis, orang dapat bekerja dengan tenang dan penuh semangat bila perut mereka kenyang. Nah, pada ruangan ini ada lukisan yang menggambarkan bagaimana para pejuang berdiskusi, menyusun strategi, dan menentukan langkah penting sebelum pertempuran besar 10 November terjadi. Lanjut ke sisi lainnya, ada deretan lukisan yang menggambarkan suasana perang pada saat itu. Nah, di sini ada informasi tentang Bung Tomo dan BPRI, yaitu Badan Pemberontakan Republik Indonesia. Dan juga ada barang-barang peninggalan dari Bung Tomo. Di depan bendera BPRI itu ada gelas souvenir Bung Tomo dan juga ada catatan harian Bung Tomo yang berisi pemikiran dan aktivis beliau di masa-masa tegang menjelang pertempuran. Pada saat pertempuran di Surabaya, berbagai mata uang telah diedarkan pada kala itu. Ini adalah jenis-jenis mata uang yang pernah digunakan oleh masyarakat Surabaya. Nah, di akhir video saya di Museum 10 November ini, ada salah satu barang yang menarik, yaitu ada sepeda ontel kuno. Ini merupakan peninggalan pada masa pendudukan Belanda di Indonesia. Pada masa pertempuran 10 November 1945, pernah digunakan pejuang arek-arek Surabaya sebagai sarana transportasi. Nah, ini adalah ujung dari video saya. Terima kasih.